Struktur baja kita kenal dalam baja itu eh, secara baja konvensional kita memiliki spesifikasi kodenya adalah SND 07 71728 strip 2006 BJ P41 dan JIS G3101 SS 400. Oke. Nah, berdasarkan standar tersebut, baja konvensional ini di luar baja ringan ya, yang saya sebutkan baja konvensional ini. Berarti maksudnya adalah baja dengan profil IWF, terus tuh kanal, terus tuh rel dan lain sebagainya. Nah, harus memiliki kuat leleh atau FY sebesar 235 sampai dengan 245 megapascal dan kuat tarik sebesar FU 400 sampai 500 megapascal. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata dia kuat tarik sama kuat tekannya dia lebih besar kuat tarik ya, 400 dibanding 235. Ini menandakan bahwa baja itu dia lebih kuat secara tarikan. Jadi ketika dia ditarik, contoh ini adalah sebuah profil baja, ketika bebannya berbentuk sebuah tarikan, contoh ini adalah sebuah profil baja, ketika bebannya adalah sebuah tarikan, dia cenderung lebih kuat dibanding tekanan, ya, dia lebih kuat ketika beban yang terjadi berupa tarikan, ya. Nah, ini lebih kuat si baja itu dibandingkan kalau baja memiliki beban yang terbalik, misalkan ditekan. Nah, baja itu cenderung dia lebih kuat ditarik dibanding ditekan. Ya, entah itu baja tulangan, entah itu baja profil. Nah, makanya untuk menanggulangi hal-hal tersebut, keluarlah yang namanya beton komposit. Keluarlah yang namanya beton bertulang. Ya, oke. Jika mutu baja profil IWF memiliki kuat leleh 235 megapascal, maka akan ditandai dengan warna kuning pada ujung batangnya. Dan untuk mutu yang lain diberi warna yang berbeda. Oke. Karena baja ini kuatnya tarik, entah itu profil, entah itu tulangan, maka lahirlah yang namanya beton bertulang. Nah, makanya kita kenal yang namanya beton bertulang. Kenapa? Karena beton itu adalah material yang kuat terhadap tekanan, sedangkan baja adalah material yang kuat terhadap tarikan. Makanya kita kenal yang namanya beton bertulang. Nah, ini yang putihnya adalah betonnya, sementara yang biru dia adalah tulangannya. Lalu selain beton bertulang, kita kenal juga yang namanya beton komposit. Itu campuran antara profil baja profil yang diselimuti oleh beton. Contohnya ini adalah profil baja IWF. Nah, diselimutin lagi sama beton. Nah, ini namanya beton komposit. Bring to back. Nah, lahirlah namanya beton komposit. Jadi campuran antara baja profil dan beton.
Yang betonnya saya rubah warnanya menjadi putih. Ya, ini adalah beton komposit. Oke, sekelas intermezzo. Nah, lalu sifat-sifat mekanis baja. Sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa baja itu memiliki nilai modulus elastisitas sebesar 200.000 megapascal. Lalu memiliki modulus geser sebesar 80.000 megapascal. Lalu bukan nisbah ya, Poisson number sebesar 0,3 dan koefisien pemuaian sebesar 12 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius. Oke. Next. Nah, ini adalah tabel mutu baja. Ya, jadi di luaran ini ternyata nggak cuma beton yang ada mutunya, baja juga ada, mulai dari BJ 34, 37, 41, 50, dan 55. Ya. Jadi ada mutunya. Nah, kriterianya BJ 34 dia memiliki tegangan putus minimum sebesar 340 megapascal dan tegangan leleh minimum sebesar 210 dan peregangan minimum sebesar 22%. Nah, ini adalah mutu-mutu baja, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas mutu baja profil. Ya, jadi beda-beda, nggak sama semuanya. Next. Nah, sekarang dalam perencanaan sebuah gedung, sebuah bangunan struktur baja, kita kenal ada 2 standar. Pertama, allowable stress design atau ASD, dan yang kedua adalah load and resistance factor design atau LRFD. Nah, dua-duanya ini adalah standar lama ASD ini, sedangkan yang dipakai sekarang adalah LRFD. Nah, namun kita coba ngebahas dulu yang namanya allowable stress design. Nah, konsepnya adalah nominal strength is divided by a safety factor and resulting allowable stress is then required the equal existed blah. Nah, pokoknya tegangan yang terjadi secara intinya adalah tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan desain. Dalam artian tegangan existing dari sebuah gedung dia harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Apabila lebih besar, maka desain itu ditolak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi ada 2 metode. Yang pertama adalah allowable stress design, dan yang kedua adalah LRFD atau load and resistance factor design. Kalau yang pertama dia hanya berupa tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan oleh suatu struktur baja. Sementara LRFD itu campuran ya, ada beberapa parameter yang harus diperhitungkan. Jadi nggak cuma masalah tegangan aja. Oke, next kita langsung contoh soal. Lalu dalam perencanaan ASD, Global Stress Design, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pembebanan tetap, berarti tegangan yang terjadi adalah Fy per 1,5. Ya, jadi untuk mencari tegangan yang diizinkan oleh baja adalah tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari Fy per 1,5. Sementara untuk tegangan sementara, untuk pembebanan sementara, tegangan yang terjadi harus lebih kecil daripada 1,3
dikalikan dengan Fy per 1,5. Di sini ada simbol, ini namanya simbol sigma, delta, alpha, beta, sigma. Lupa saya. Sigma. Nah, ini adalah yang kayak huruf, kita sebut aja ini alpha, beta, gamma. Ini kita sebut aja dengan delta. Maaf saya lupa ini simbolnya namanya apa ya. Kalau nggak salah sih delta ya. Delta bukan, sigma. Nanti saya koreksi lagi. Sigma ini tegangan yang terjadi harus lebih kecil daripada 1,3 dikalikan dengan Fy per 1,5. Ini simbol ini, sigma ini adalah tegangan. Fy ini adalah tegangan leleh baja sesuai dengan mutu baja. Oke, lalu perhitungan perencanaan struktur baja dengan metode ESD, saya copy aja. Copy di sini biar jelas. Nah, perhitungan perencanaan struktur baja dengan metode ESD, Allowable Stress Design, bila memperhitungkan faktor tahanan adalah sigma harus lebih kecil dari faktor tahanan dikalikan dengan Fy per 1,5. Sementara pembebanan sementara, faktor tahanan dikalikan dengan 1,3, lalu dikalikan dengan Fy dibagi 1,5. Lalu sigma adalah tegangan yang dihasilkan oleh sejumlah beban, sedangkan Fy adalah tegangan leleh baja sesuai mutu baja. Oke. Nah, sekarang pembebanan itu ada beberapa jenis. Ada beban secara sederhana, ada beban hidup. Pembebanan itu smart art. Ada 2 jenis. Secara sederhananya, pembebanan ada beban mati atau dead load. Ada beban hidup atau life load. Jadi secara umum hanya ada 2 pembebanan, yaitu beban mati dan beban hidup. Tapi kita di sini istilahnya beda, jadi ada pembebanan tetap, ada pembebanan sementara. Nah, D ini adalah beban mati, L adalah beban hidup, W beban angin, dan E beban gempa. Nah, karena ASD ini metodenya adalah metode lama, maka pembebanan kita masih menggunakan pembebanan berdasarkan dengan PPURG tahun 1987. Di sini beban tetap terdiri dari beban hidup ditambah beban mati ditambah beban hidup. Sementara beban sementara adalah beban mati ditambah beban hidup ditambah W atau E. Nah, W ini adalah angin, sedangkan E adalah beban gempa. Oke, nanti lebih lanjut kita akan melakukan contoh soal. Nah, langsung kita contoh soal. Suatu kolom baja ya dengan mutu baja BJ37 dari sebuah struktur bangunan gedung memikul beban-beban aksial di antaranya adalah beban mati sebesar 25 ton force, lalu beban hidup dari atap sebesar 15 ton force, lalu beban hidup dari lantai bangunan sebesar 30 ton, dan beban angin sebesar kurang lebih 25 ton force, dan beban gempa sebesar 20 ton force.
Hitunglah beban desain kolom sesuai dengan kombinasi ASD. Start, sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak sampai di sini? Belum, Pak. Belum. Oke, nah di sini kita akan belajar menghitung dimensi kolom, ya. Apabila bebannya ada beban mati sebesar 25 ton force, ada beban hidup dari atap sebesar 15 ton force, lalu ada beban hidup dari lantai bangunan sebesar 30 ton force, lalu ada beban angin 25 ton force, dan beban gempa sebesar 20 ton force. Hitunglah beban desain kolom sesuai dengan kombinasi ASD, Allowable Stress Design. Oke, pertama kita hitung dulu beban yang terjadi. Ya. Di sini kita lihat di situ sudah ada beberapa beban. Pertama ada beban tetap. Nah, beban tetap kok susah. Oke, ada beban tetap. Nah, suatu kolom dengan struktur bangunan memikul beban-beban aksial, diantaranya beban mati 25 ton force dan beban hidup dari atap 15 ton force dan dari lantai 30 ton force. Maka pembebanan tetapnya adalah D per L. D per L. Di sini beban matinya ada apa aja? Beban mati sebesar 25 ton force ditambah beban hidup sebesar 15 ton force, 15 ditambah beban hidup dari lantai bangunan sebesar 30 ton force. Nah, di sini beban angin dan gempa dia tidak selalu terjadi. Makanya di sini belum diperhitungkan sebagai bebanan tetap. Ya, dia di luar klasifikasi beban tetap. Setelah itu kita hitung 25 ditambah 15 ditambah 30 ton force. Maka hasilnya 25 tambah 15 40 ditambah 30 adalah 70 ton force. Nah, ini satuannya masih ton force. Kita coba dirubah satuannya menjadi newton. Berarti 70 dikali 9806. Dapat dari mana 9806? Silahkan Anda cari ton force ke newton, berapa pengalinya. Ya. Oke. Next. Pak, halo. Ya, silahkan. Itu teh kenapa bisa dari ton force ke newton itu harus dikalikan itu teh dasarnya kenapa gitu? Oke, ya. Dasarnya dari soal. Jadi contoh soal dalam ton kita coba berkalkulasi supaya untuk menyederhanakan perhitungan. Kan kalau contoh soal kita harus belajar menghitung sesuatu yang rumit ya. Masa langsung newton, kan kita nggak ada perhitungan apa ya, nggak ada seni-seninya gitu. Makanya ternyata contoh soalnya dalam ton force. Nah, supaya lebih sederhana lagi kita rubah satuannya ke dalam newton. Gitu, Iqdar. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Yang 9806 itu tuh massa jenis atau apa, Pak? Bentar ya, saya cari konversi dari ton force. Bentar, saya Google Chrome. Konversi dari TF ke Newton. Nah,
Sebentar saya share. Nah, satu konversinya dari TF ke Newton. Hasilnya 9806,652. Gitu ya. Oke, clear? Misalkan kita konversi dari ton force ke Newton, apa ya? Konversi gaya. Kita contoh misalkan dari ton force TF super short 3 Newton TF. Ton force ke misalkan ke ton force ke kilogram, kan cuma 1.000.000 ya, ton ke kilogram. Jadi ton force itu ton ya, cuma ini aja, cuma penamaannya aja ya. Oke, jadi dari TF tadi mana, TF ton force ke Newton 9806. Oke, kelihatan? Clear ya? Halo, clear? Clear, Siap. Pak. Clear. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita rencanakan baja profilnya mutunya 37 atau BJ 37. Oke, BJ 37 nilai FY-nya, sedangkan nilai FY-nya adalah 240. Bentar, BJ 37 FY-nya, nah, dapatnya dari sini nih, FY-nya ternyata 300, sebesar 240. Oke ya, dari sini dapatnya nilai FY-nya adalah 240 ya di sini ya. Nah, clear. BJ 37. Nah, ternyata tegangan lelehnya didapat angka 240. Beban mati 25 TF, beban hidup 5 beban hidup, lantai bangunan hitunglah dengan kombinasi ASD. Oke, next. Habis itu kita menghitung pembebanan sementara. Tadi beban tetapnya udah ketahuan sebesar 686 titik koma sebesar 686.465,64 Newton. Itu adalah beban tetap. Setelah itu kita menghitung beban sementara. Nah, kenapa harus dihitung? Karena mintanya ada 2, jadi beban tetap tambah beban sementara. Oke, kita hitung beban sementara. Nah, beban sementara adalah D ditambah L ditambah W. D-nya adalah beban mati, L-nya adalah beban hidup, dan W-nya adalah beban angin atau wind. Nah, di sini beban matinya berapa? Nah, sudah kita hitung sebelumnya. Beban matinya tetap 25. Ini ya. Beban matinya 25 ditambah beban hidup. Beban hidup dari lantai bangunan. Tambah beban 25, lalu beban hidup dari atap 15, beban hidup dari lantai bangunan 30, ditambah beban angin. Oke, nah ini adalah kombinasi yang kedua. Lalu kita buat kombinasi yang ketiga, yaitu beban mati ditambah beban hidup ditambah beban gempa. Nah, hasilnya berbeda. Yang beban anginnya adalah 95 ton force atau 95 ton,
Sementara yang ditambah beban gempanya adalah 90 ton force. Nah, ketika dikonversi, hasilnya adalah kalau yang beban angin adalah 931,63 Newton, sementara yang beban gempa 882.598,68 Newton. Nah, di sini nilai maksimum pembebanan sementara dan pembebanan tetap 70 TF. Jadi pembebanan tetapnya adalah tadi 70 TF. Ya, sementara beban sementaranya 95 TF, ambil yang paling besar. Bisa salah satu. Kalau yang paling besarnya adalah yang beban gempa, kita ambil yang gempa. Tapi karena kebetulan yang paling besarnya ada di beban angin, kita gunakan yang 95. Namun antara pembebanan tetap dan pembebanan sementara harus dicari luas penampang baja dengan mutu baja BJ37FY 240 MPa yang diperlukan untuk memikul gaya-gaya di atas. Nah, habis itu kita hitung berapa sih luas penampang yang kita butuhkan. Nah, berdasarkan pembebanan tetap, maka kita pakai equation. Nilai A-nya atau luas penampangnya harus lebih besar dari 1,5 dikalikan dengan P. P-nya adalah P berdasarkan pembebanan tetap. Pembebanan tetap sudah kita hitung sebelumnya sebesar ini. Saya ganti pembebanan tetap. Maaf ya, mondar-mandir slide-nya. Pembebanan tetap kita sudah ketahuan 70 kali sekian. Nah, sekarang kita menghitung luas penampang yang dibutuhkan. Oke, jadi A sama dengan 1,5 dikalikan dengan P dibagi dengan nilai F Y. Maka sama A 1,5 dibagi 686,465,64 Newton dibagi dengan 240. Nah, 240 ini megapascal. Tadi ya pertanyaan, kenapa harus dirubah dari ton force ke Newton? Nah, karena di FY ini satuannya megapascal, dan megapascal sama dengan, saya buat kotak di sini. Kenapa harus dirubah ke Newton? Karena kebetulan si FY-nya adalah megapascal. 1 MPa sama dengan 1 Newton milimeter. 1 Newton per milimeter pangkat 2. Gitu ya. Jadi pertanyaan tadi kenapa harus dirubah? Selain tadi seninya contoh soal, yang kedua karena dia nilai FY-nya dalam megapascal. Kalau megapascal berarti 1 Newton milimeter persegi. Nah, singkat cerita sudah dihitung, ternyata nilainya adalah 4290. Oke, maka kita butuh untuk menahan beban tetap, berarti kita butuh penampang baja dengan luasan 4290 mm
pangkat 2. Oke, jadi A-nya harus lebih besar dari 420 mm pangkat 2. Oke. Next, lalu berdasarkan pembebanan sementara. Berdasarkan pembebanan sementara kita untuk menghitung luas pembebanan sementara ini sudah ada juga. Berarti A-nya sama dengan, kalau tadi 1,5 dikali kalau berdasarkan beban sementara, maka 1,5 dikali P dikalikan dengan P dibagi 1,3. 1,3 dikalikan dengan nilai FY. Oke, sama dengan, udah ada, tinggal di copy paste aja. 1,5 dikalikan dengan 931,570 dibagi dengan 1,3. 1,3 dikali dengan 240. Nah, di sini ternyata setelah diperhitungkan hasilnya adalah 4478 mm persegi. Nah, untuk apa kita menghitung ini? Di sini kita akan menentukan berapa profil baja seperti apa yang kita butuhkan. Nah, ternyata beban sementara berdasarkan nilai A, kita buat resume. Oke. Nilai A beban tetap sama dengan 4290. Sementara nilai A beban sementara sama dengan 4478. Nah, maka yang akan kita pakai untuk menghitung dimensi profil baja adalah yang terbesar. Nilai A yang dipakai adalah 4478 mm pangkat 2. Nah, setelah itu kita cari berapa profil baja mana yang nilainya lebih besar dari 4478. Kita cari menggunakan tabel profil baja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tabel. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bisa ditampilkan, Pak, untuk tabel profilnya seperti apa? Ntar saya masih nyari ini. Filenya ketumpuk-tumpuk saya. Tabel baja. Contohnya jelas nggak ya? Nah, ini kita nyari yang luasnya Nah, kebetulan di sini ternyata kita dapatnya luasnya dalam satuan milimeter persegi. Ctrl C ke Ctrl V. Nah, kebetulan kita dapat nilai A-nya dalam milimeter persegi. Sementara di tabel baja dalam satuan
Kita lihat di sini, kelihatan nggak? Satuannya apa di sini? Sentimeter. Sentimeter persegi. Nah, berarti ini kita harus konversi ke dalam sentimeter persegi. Sementara kalau kita konversi dalam satuan luas, berarti kan berkurangnya 2 angka ya. Berarti nilai A sama dengan 44,78. Dari milimeter ke sentimeter kan cuma loncat 1. Nah, karena ini satuan luas, maka loncatnya harus 2 nomor. Jadi 44,78 cm pangkat 2. Nah, di sini kita lihat profil mana yang luasannya lebih besar dari 44,78. Nah, berarti kita merem aja, pilih. Oh, ternyata di sini ada yang mendekati. Nah, di sini ada yang 40, ada yang 51. Ada yang 40, ada yang 51. Profil. Ada yang 40, ada yang 51. Kelihatan nggak? Ada kelihatan Pak jelas. Kelihatan. Ya. Ada yang 50, ada yang 41, ada yang 23. Nah, kalau kita pakai yang 40, jelas dia lebih kecil dari 44,78. Makanya tidak bisa kita pakai. Oke, makanya bisa kita dipakai. Ini adalah yang dipakai yang 51, yaitu ini apa ya profilnya? Oh, H-beam. Dipakai H-beam sebesar 175 dikali 175 dengan nilai A sama dengan berapa? 51,21. Sudah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti untuk penentuan dimensi baja ini ditentukan oleh nilai A-nya itu, Pak ya? Ya, jadi di sini kan tegangan itu P per A ya. P per A. Tegangan dibagi luas. Nah, udah dapat semuanya, ternyata kita dapatnya adalah 44,78. Nah, kita nggak mungkin dong mengusulkan struktur baja yang lebih kecil luasnya dibanding ini. Kita harus memilih struktur baja yang nilai luasnya lebih dari 44,78. Nah, pertanyaan kenapa yang dipakai angka ini, Pak, 4478? Nah, di sini kan ada dua ini ya, ada dua, kita ketemu nilai A-nya 2 nih. Ada yang 4290, ada yang 4478. Nggak mungkin kan kita pakai yang paling kecil, tentu kita harus memakai dalam kondisi paling berat, yaitu nilai A yang paling besar, yaitu 4478. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang termasuk beban hidup, beban mati itu seperti apa saja, Pak ya? Beban hidup. Oke. Pertama dari beban mati. Beban mati itu terdiri dari berat sendiri, berat WF itu sendiri, lalu ada berat dinding, lalu ada plat lantai, plafon, dan lain sebagainya. Lalu ada beban mati itu beban yang sifatnya permanen, Pak. Ada dinding, berat sendiri struktur, beton, dan lain-lain. Itu adalah kita sebut dengan dead load. Lalu ada juga super dead load. Super dead load itu adalah beban mati tapi enggak permanen. Contoh plafon, AC, kan beban mati, tapi dia enggak permanen, bisa dicopot, bisa diganti-ganti. Kita sebut dengan super dead load. Lalu ada live load. Live load itu adalah beban hidup. Beban hidup itu dalam gedung kita bisa berbentuk mebeler, bisa berbentuk mesin, berbentuk orang, dan lain sebagainya. Itu beban hidup. Lalu ada beban angin. Beban angin itu beban yang bekerja
ketika ya angin gitu, ada angin hisap, ada angin tekan. Tapi di sini dalam contoh perhitungan ini sangat kasar ya. Saya nggak terlalu mendeskripsikan. Yang penting ada beban angin sebesar sekian. Nah, lalu ada juga beban gempa. Beban gempa itu beban yang terjadi ketika gempa. Dia bekerja secara horizontal. Gitu Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, Silahkan. kalau dilihat dari soal tadi, Ya, tapi beban hidup jadi maaf Pak. tahapan itu Suaranya agak pecah. Bisa ditulis saja di chat. oh baik Pak. Terus Oke, sambil yang lain ada? Untuk penentuan nilai gempa itu berdasarkan ada perhitungannya ataukah berdasarkan analisa dari BMKG, Pak? Nah, kita akan belajar teknik gempa, Pak. Nanti kita belajar di sana ya, Pak ya. Siap. Nanti kita belajar respon spektrum. Soalnya yang sekarang itu gempa itu tidak dihitung berdasarkan beban ya, tapi berdasarkan dengan percepatan perlambatan gempa. Nanti kita belajar di sana. Gitu, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak, suatu beban itu kan dikatakan hidup ataupun mati ya. Betul. Itu sesuai kebutuhan di suatu gedung atau gimana Pak? Dalam perencanaan gedung kita kenal kombinasi pembebanan, Pak. Ada kombinasi pembebanan. Itu paling banyak itu kondisional, paling banyak ada 16 kombinasi pembebanan. Ada 1,2 DL ditambah 1,6 DL ditambah 1,3 W dan lain sebagainya sampai 16 kombinasi pembebanan. Itu di gedung ada 16 kombinasi. Nah, dihitung satu-satu mana nilainya yang paling besar. Nah, itu yang kita comot menjadi dasar perhitungan mana yang paling besar. Beda halnya dengan jembatan. Di jembatan ada lagi beban kendaraan, beban rem, beda lagi kombinasi pembebanannya. Seperti itu Pak Faisal. Oh ya, iya Pak. Makasih Pak. Oke. Dalam pengerjaan proyek, perhitungan ini pada tahapan apa? Mengingat harus ada nilai beban hidup, beban mati, dan lain-lain. Oke, Pak Ayat Nuryadin, ini hanya contoh soal, ya. Ini juga saya hanya menunjukkan salah satu metode. Ini juga udah nggak dipakai sebetulnya. Metode allowable stress design. Metode yang kita pakai sekarang adalah metode LRFD. Nah, saya sudah tunjukkan sebelumnya. Nanti penjelasannya insya Allah di minggu depan metode perencanaan seperti itu. Nah, tahapan apa ini direncanakan? Jadi biasanya yang namanya pekerjaan struktur itu trial dan error, Pak. Ya, trial dan error. Biasanya kita si drafter bikin desain segala macam. Setelah desainnya clear, sisain pekerjaan struktur-struktur, jangan dulu dibikin drawing secara permanen. Nah, setelah itu si drafter mengajukan detail desain secara berdasarkan dimensi dan ukuran yang terjadi. Nah, berdasarkan gambar-gambar yang dari drafter itu dihitung beban-beban yang bekerja. Nah, setelah itu dicobalah ini pakai WF berapa, itu pakai kanal berapa. Nah, untuk memudahkan biasanya kita menggunakan aplikasi. Ada Etabs, ada StatPro, ada Tekla, dan lain sebagainya. Nah, setelah ketahuan dimensi, oh ini cocoknya pakai besi Habim ukuran 500 x 500. Nah, baru di gambarnya dicantumkan didetailkan dalam gambar. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Ayat Nuryadin. ya Pak, dipahami Pak. Oke. Yang lain? Ada lagi yang lain? Izin, Pak. Ya, silahkan.
Ya kalau saya di lapangan kan sering terjadi ya kalau ada apa namanya, ada beberapa misalkan penentuan balok misalkan pada gambar itu tidak tercantum. Kadang-kadang dari MK atau dari perencana menentukan dengan apa namanya perhitungan kasar misalkan 1/12 bentang untuk Ya. untuk dimensi blok gitu. Itu seperti apa Pak ya? Dasarnya seperti apa hal seperti itu Pak ya? Sebenarnya ada, saya pengen jelaskan itu hari ini, tapi ternyata materinya agak panjang Pak. Ya, jadi sebenarnya ada perhitungan kasar ya, tapi nggak dianjurkan. Seperti tadi ya kita pernah belajar ada row min, ada row balance dalam struktur beton, itu juga bisa jadi dasar acuan. Tapi sebetulnya semua desain bangunan itu harus berdasarkan perhitungan beban yang terjadi berapa. Bisa aja 1/12, tapi sangat empiris ya, dalam artian nggak direkomendasikan ya hal-hal seperti itu terjadi. Jadi kalau memang ada hal-hal seperti itu, berarti dalam proyek itu dia perencanaannya yang kurang matang, kurang bagus. Itu sering terjadi memang. Kadang kan si budgetnya udah mau turun, tapi kan orang bikin desain, bikin perencanaan juga kan butuh waktu yang agak lama. Sebenarnya budgetnya mau turun, otomatis secara perhitungan yang penting keluar aja dulu budgetnya. Jadinya kan berantakan di lapangan, selengean jadinya. Gitu Pak Eri. Ya, itu Pak, siap. Kejadian seperti itu Pak. Iya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Nanti saya akan share tugas seperti ini, cuma berbeda berubah sedikit buat contoh soal. Nanti tugasnya saya share di Google Classroom ya Pak ya. Oke ya. Baik Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.